Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ketiga dari pengolahan bahan nabati ini. Ya. Oke, sebentar saya slide slow. Oke, baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, masih ingat kemarin kita udah belajar apa? Ada beberapa bahan pengolahan yang termasuk dalam bahan pengolahan nabati. Ya, saya ulangi kembali, apa itu bahan nabati? Bahan makanan yang berasal dari dan diolah dari bahan dasar tanaman. Jadi memang dari tanaman ya. Nah, jadi bahan-bahan yang didapatkan dari bagian yang ada pada tanaman, entah itu buah kah, batang kah, daun atau akar, termasuk dalam bahan nabati ya. Nah, ini contoh-contoh pengolahan nabati ada aloe, campora, karboadsorben, ada katechu, ada gale, ada glycyrrhizae dan ada natriialginase. Ya. Lanjut. Kemarin kita kalau yang aloe udah, campora juga udah secara detail, kemudian karboadsorben juga sudah secara detail, katechu kita sampai katechu ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan untuk belajar lebih detailnya yaitu gale, glycyrrhizae dan natriialginase. Lanjut. Nah, kita masuk ke gale. Gale, nah ini kita lihat gambarnya dia bentuknya bulat terus bolong-bolong gitu ya. Pokoknya lucu deh, ini unik buahnya. Nah, nama lainnya adalah cherry tree. Nama tanaman asalnya adalah Quercus infectoria ya. Kemudian lagi dia digunakan sebagai bahan salep ya atau sebagai ramuan jamu singset. Keluarga dia adalah Fagaceae. Kemudian zat berkhasiat utama atau isinya adalah asam penyamak 50-75%, asam galat 2-4%, damar, ada pati, ada kalsium oksalat. Nah, ini sediaannya adalah acidum tannicum dan dimajakan di kapsul mengandung si jenifer ini. Ya, karena memang tadi dia salah satunya adalah pada ramuan jamu singset. Kemudian bagaimana cara panennya? Nah, ini nanti serangga Cnips tinctorial atau keluarga Cnipidae menaruh telurnya pada pucuk dan batang muda. Larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzim yang dapat mengubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut gula itu akan menjadi gula. Perubahan dari pati ke gula ini makin meningkat dan merangsang sel jaringan yang ulat tengahnya berongga karena dimakan larva tersebut ya. Nah, penyimpanannya untuk gale ini penyimpanannya dalam wadah tertutup bayi ya. Kemudian kita lihat Glycyrrhizae. Nah, ini akar manis, lihat gambarnya. Nama lainnya adalah sari akar manis atau Succus liquiritae. Nama tanaman asalnya Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera. Penggunaannya sebagai ekspektoransia, kemudian bahan pengikat pilule. Keluarganya adalah Papilionaceae. Kemudian zat berkhasiat utama atau isinya adalah glycyrrhizin sampai 15% dan gula. Kemudian persyaratan kadar glycyrrhizin tidak kurang dari 10% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Penggunaannya adalah sebagai ekspektoransia dan bahan pengikat pilule. Pilule tahu kan, sediaan pil. Kemudian pemberiannya itu bentuk dari si akar manis ini adalah dia dari batang berbentuk silinder atau bungkahan besar licin, agak mengkilap warna hitam, coklat tua atau serbuk berwarna coklat, bau khasnya lemah dan rasa manisnya khas ya. Kemudian bagian yang digunakan adalah akar yang masih segar disari dengan air mendidih, sari diuapkan dan dikeringkan hingga bebas. Nah, yang terakhir kita belajar natriialginase. Nah, nama lainnya adalah natrium alginat. Nama tanaman asalnya ada banyak nih, ada Macrocystis perifera, ada Laminaria saccharina, ada Laminaria digitata. Ada Nereocystis luetkeana ya. Nah, ini digunakan sebagai emulgator dan suspending agent. Ya, kalau kalian bikin suspensi, bikin emulsi, salah satunya zat pengemulsinya adalah pakai natriialginase. Dia dari keluarga Lesoniaceae, kemudian zat berkhasiat utamanya adalah
garam, natrium dari asam alginat atau suatu asam poliuronat. Kemudian pemberiannya adalah serbuk halus atau kasar, warna putih kekuningan, hampir nggak berbau dan hampir nggak berasa. Pembuatannya merupakan karbohidrat yang dimurnikan diperoleh dengan penyarian ganggang coklat menggunakan alkali encer. Sebagian besar dari garam natrium dari asam alginat. Nah, ini penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk bab pengolahan bahan nabati secara detail dari mulai nama lainnya, nama tanaman asalnya, penggunaannya, kemudiannya keluarga, zat berkhasiat utama, pemeriannya, pembuatannya, serta penyimpanannya. Baik adik-adik, harus ditonton sampai selesai video pengayaan ini, nanti dilanjutkan dengan penilaian harian ya, latihan soal-soal. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.